Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam. Pak Roni, perkenalkan saya perawat biro dan jaga hari ini. Kemarin Pak Roni mengeluhkan badannya udah berasa riuh gitu ya Pak ya, udah kotor, terus pengen dibersihkan, terus kemarin rambutnya juga ngerasa lepek, pengen dikeramas ya Pak ya. Pak Roni boleh disebutkan nama lengkapnya? Oh ya, sama tanggal lahirnya Pak? Oke, sudah sesuai ya Pak ya, izin saya cek ya Pak ya. Oke, jadi Pak Roni pagi hari ini saya akan melakukan tindakan namanya personal hygiene. Ada 3 hal yang akan saya lakukan ya Pak. Yang pertama nanti saya akan membersihkan area mulut ya Pak dan gigi. Tujuannya nanti biar Bapak terasa lebih fresh dan jadi tidak radang tenggorokan karena mulutnya bersih. Yang kedua nanti saya akan keramas ya Pak. Saya keramas rambutnya karena ini udah mulai kotor, udah 3 hari ya Pak ya belum keramas. Kemudian apa yang terakhir nanti saya mandikan Bapak karena pastinya sudah butuh untuk mandi ya Pak ya. Oke, baik. Nah, tindakannya kurang lebih sekitar 20 menit Pak. Nanti kalau Bapak selama tindakan ada yang gak nyaman atau gimana nanti disampaikan aja. Oke, Pak, sebentar ini benda-bendanya banyak sekali. Ya, jadi kita akan mulai dari oral hygiene. Saya izin cuci tangan dulu ya Pak. Jadi jangan lupa sebelum tindakan kita selalu cuci tangan 6 langkah. Teman-teman udah hafalkan ya, cuci tangan 6 langkah. Itu kayak udah harus refleks sekali ya. Oke. Pak, saya akan memulai dari apa dulu urutannya deh? Oral. Ya oral dulu ya, jangan langsung dikeramasin, nanti udah dikeramasin. Ya kita akan mulai dari oral hygiene dulu. Bapak izin saya akan menggunakan sarung tangan. Tadi habis cuci, terus pakai sarung tangan. Tujuannya sebenarnya untuk melindungi kita atau pasien sarung tangannya? Kita Ya, bukan pasien. Kan kita nggak tahu kalau dia ada bakteri apa, ya kan? Oke. Nah sebenarnya kita punya anduk yang kecil, harusnya ini anduknya gede semua. Oh ya. Pura-puranya ini adalah handuk yang kecil, jadi pasiennya akan dihadapkan ke area yang terdekat dengan kita. Bapak mohon izin boleh menengok ke saya ya Pak ya. Ini di sebelah sini. Ini saya pasang handuk ya Pak. Nanti biasanya kita pakai handuk yang panjang. Ini handuknya panjang ya. Ini. Terus seperti ini tujuannya biar nggak ngebasahin ke pasien dan nggak ngebasahin ke kita. Nah di sini kita punya bengkok. Baju kita lupa bawa bengkok mana ya? Saudara-saudara tinggal. Jadi biasanya kita bawa bengkok ya. Bengkoknya tujuannya untuk ngapain? nampung yang Ya, buat pembuangan nampung si airnya dan juga buat buang bekas-bekasnya, kan? Oke. Nah, jadi kita sudah siapkan sebenarnya Bapak boleh berdiri ke sini. Nah, Pak ini apa namanya tidak ada, saya sudah konfirmasi ya Pak ke tim dokter kalau tidak ada kontraindikasi. Ini saya izin menyiapkan dulu. Jadi kita siapkan, jangan lupa dituang apa tadi? NaCl ya. Ya Allah, NaCl ini karena Ibu lupa pindahkan. Jadi ini kita kasih NaCl. Itu kelihatan nggak Nak? Boleh digeser ke sini nggak biar warga terlihat? Ibu maaf, itu dari live chat kan ada gambar. Ini akan kita isi dengan apa tadi? NaCl ya, NaCl. Kemudian ini kita sekarang akan membuat pelindung tang spatelnya. Jadi yang pertama di sini yang udah dikasih NaCl kita tuang ini. Tujuannya untuk apa ya? Ini nanti yang akan dipakai buat gosok gigi pasien, ya kan? Terus satu lagi adalah untuk bungkus tang spatel. Ini masih ada satu lagi. Jadi ini kalau sikat gigi digunakan untuk pasien yang kira-kira masih bisa kumur-kumur ya Dek. Kalau yang udah kesadarannya menurun, udah apa, kita menggunakan ini. Tapi kalau sikat gigi Bu nggak perlu ajarin, teman-teman udah bisa ya. Standar sama dengan pada manusia pada umumnya ya. Nah, sekarang kita akan merangkai pada tang spatel. Nah, ini kayak perlu skill khusus. Ibu juga kadang-kadang agak kurang canggih dalam membungkus tang spatel ini. Jadi ini kita akan bungkus tujuannya biar apa? Biar higienis sama biar melindungi pasien ya kan. Ini bisa terluka deh, ini kan keras ya kan. Ya jadi kita putar-putar. Biasanya kalau di rumah sakit nanti udah dibungkus deh di dalam tadi udah ada kasanya kayak gini. Jadi teman-teman nggak perlu bikin kalau rumah sakitnya bagus. Tapi namanya juga rezeki kan, kadang-kadang rumah sakitnya nggak terlalu bagus. Nah ini Bu kurang canggih dalam membuat ini karena biasanya suka udah ada jadi Bu kurang terlatih ya. Nanti teman-teman bisa berlatih ya setelah ini. Aduh, ini cara muter-muternya. Aduh, nanti gimana? Jadi ini intinya adalah kita bungkus. Waduh, Syam, tolong. Ibu ini kenapa jadi nggak bisa ya? Aduh, biasanya padahal bisa. Ya, jadi apa namanya? Ini harusnya ada teknik buat nyelempitinya ini loh, Dek. Jadi intinya adalah diselempitkan agar tidak lepas pas kita ini ke pasien. Ya, jadi ini kita
bikin. Terus udah selesai, ini tadi sudah kita tuang dan kita akan dekatkan alat-alat kita ke pasien. Ya, akan dekatkan alat-alatnya ke pasien. Kalau ini nih luas, sebenarnya teman-teman bawa trolinya aja. Ya, ini troli ibu nggak bisa lagi diputer-puter ya kan. Jadi bawa trolinya ditaruh dekat sini, jadi teman-teman lebih fleksibel ya. Oke, Bapak izin ya Pak, ini akan saya bersihkan mulutnya. Maaf Pak, boleh dibuka mulutnya? Nah, jadi ini dipakai untuk menopang biar mulutnya terbuka, dibuka mulutnya ya Pak. Maaf. Ini dipasang sampai ke dekat pangkal lidah ya teman-teman, biar benar-benar pasiennya bisa buka mulutnya. Ya, kemudian bersihinnya dari mana dulu? Pertama, ini tadi jangan lupa sudah apa namanya? Ya, dikasih NaCl dan ini apa? Punten. Ini nak, ini juga ada tekniknya. Kenapa ada 2 pinset? Satunya dipakai buat menggulung-gulung. Oke. Jadi ini fungsinya dipakai untuk menggulung-gulung si. Tuh kan, ibu kurang canggih dalam menggulung. Ya nanti teman-teman biasanya akan mengalami kecanggihan itu dengan seiring jam terbang ya. Jadi ini kita pertama bersihkan semua area rongga mulut secara umum dulu. Bapak maaf izin ya, saya bersihkan area rongga mulut terlebih dahulu. Ini kalau mulutnya kecil ya deh, jadi kayak teman-teman cerita aja nanti ke rongga mulut. Udah. Terus nanti ini akan diganti dengan yang baru, ya kan? Karena kan ini udah kotor nih. Jadi biasanya teman-teman punya sekitar 4 bulat-bulat kasa, ya. Ini punya ibu cuma ada 2, yes. Seyogyanya nanti akan ada 4 bulat-bulat kasa, ya. Jadi apa namanya? Kadang-kadang sudah dibikin bulat-bulat kecil ya, jadi teman-teman nggak perlu riweh kayak gini. Jadi udah tinggal di apa namanya? Ya, ibu nggak berhasil kan ibu bikinnya, maaf ya. Nanti ada sesi khusus sama ibu, sesi buntel-buntel ini. Nah, setelah itu area permukaan gigi. Jadi kan gigi kita tuh ada yang area atas sama area bawah, sama area dalamnya. Maka step yang kedua itu ada membersihkan area permukaan gigi, ya. Permukaan atas, bawah, dan juga area dalam gigi. Bapak izin ya, untuk yang area giginya saya bersihkan. Jadi area permukaan atas, permukaan bawah, dan juga samping kanan kiri. Oke. Nah setelah itu ini Bu ganti lagi ya, pura-puranya udah diganti lagi. Setelah itu berikutnya adalah area ini pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri. Kayak kan di sini ada rongga ya. Nah itu dibersihkan yang step ketiga. Izin Pak, lagi dibuka lagi Pak. Nah area di pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri plus langit-langit ya, langit-langit sebelah atas dan juga permukaan lidah. Oke. Aduh, ini kalau pada pasien nangis tadi deh. Oke, baik. Aduh, Pak, udah selesai. Ini contoh kalau nggak betul. Makanya biasanya deh sebelum ke pasien itu kita udah tata ini dengan sangat baik ya. Ya tadi closing step nanti yang Nanti pas sosial akan ditata. tata dulu. Ya, jadi setelah ini selesai Bapak membersihkan mulutnya sudah selesai. Nanti biasanya kalau di rumah sakit disediakan vaselin atau pelembab, kita akan kasih pelembab di bibir pasien. Ya, untuk di sini karena kita nggak ada, jadi nggak perlu dilakukan, cukup nanti teman-teman berarti ini ya nak diusap dengan ini di area bibirnya, dibersihkan area bibirnya. Oke? Nah, jadi oral hygiene itu cuma sampai itu sudah selesai. Oke, jadi Pak, alhamdulillah ini sudah dibersihkan ya Pak ya, mulutnya sudah lebih nyaman mudah-mudahan. Ini tadi punya ibu bengkoknya, bengkok kita bereskan. Nanti teman-teman tadi ya dalam apa namanya praktek nanti cuma akan mendapatkan 1 skill aja. Mama boleh dulu.